Jadi kita mau melanjut pelajaran yang kemarin ya, tentang enzim. Nah, di sini kalian kalau melihat mapping ini sebenarnya tidak ada yang sulit di sini. Nah, cuma kan kalian akan ketemu dengan istilah-istilah baru saja ya. Istilah baru seperti, oh kok ada bahasa planet baru nih, ada apoenzim, ada gugus prostetik. Nah, sebenarnya ini istilah saja. Nah, supaya kalian tidak asing gitu ya ketika ketemu soal ini apa ya. Nah, kayak gitu. Dia nggak akan nanya kok apoenzim adalah enggak, yakin lah itu ya. Nah, cuma nanti penekanannya adalah di sini ya. Walaupun enzim itu adalah protein, nah ternyata dia juga punya teman yang bukan protein. Nah, si teman tadi terdiri dari dua ya, ada yang koenzim, ada yang kofaktor. Sama-sama ko nih ya, sama-sama ko. Jadi mereka memang harus ada ya, harus ada dalam struktural sebuah enzim. Nah, seperti itu. Ya, kalau kalian lihat, nah ini kemarin sudah kita bahas ya, tanpa adanya enzim kalian bisa lihat kita butuh energi yang sangat besar. Kalau dibantu enzim maka energinya bisa kita perkecil. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak punya amilase dalam air liur, nah mungkin energi yang kita keluarkan untuk mengunyah-ngunyah makanan, nah itu akan lebih besar ya dibandingkan dengan ketika Tuhan menghadirkan amilase di dalam air liur yang ada di mulut kita. Nah, itu juga patut kita syukuri ya. Nah, makanya nikmat makan, nikmat tidur itu nggak bisa tergantikan dengan apapun. Nah, makanya kalian akan bingung mungkin memilih ketika lapar dan ngantuk, ya, mau milih yang mana, kayak gitu. Ya, ini sifat-sifat dari enzim ini sebenarnya perkenalan saja ya, karena penekanan kita tidak di sini nanti, ya penekanan kita tidak di sini. Ya, jadi enzim itu adalah biokatalisator, ya seperti biasa ya, dia yang mempercepat tapi tidak ikut dalam bereaksi. Inilah analognya seperti mak comblang tadi. Nah, kemudian dia pastinya termolabil ya. Dia sangat dipengaruhi dengan perubahan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya kita naikkan, dia akan semakin cepat memang, akan semakin cepat pekerjaannya. Ya sama lah kayak kita di kompor-kompori orangnya, makin cepat marahnya, makin cepat ya. Tapi kalau suhunya ya sampai pada suhu tertentu, dia akan rusak. Sama kayak kita gitu. Terus dengerin apa namanya ya, bisikan-bisikan orang sampai akhirnya kita mukulin orang, padahal orang dipukulin nggak salah gitu, maka rusak gitu. Nah, itulah termolabil. Nah, kalau protein sepertinya udah tadi dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ini seperti garam ya, seperti garam, gula yang kita letakkan dalam makanan. Nah, memang jumlahnya harus sedikit. Nah, kemudian ada yang bekerja di dalam dan di luar. Ya, pastinya dia spesifik. Nah, amilase hanya untuk amilum. Amilase tidak akan pernah bisa bertemu ataupun bekerja dengan substrat yang bernama protein. Nggak akan pernah. Nah, jadi sama ya. Enzim itu memang sudah punya pasangan masing-masing. Nah, dia tidak akan mengambil pasangan orang lain. Begitu. Kok bisa kayak gitu? Nah, kemarin kita udah bahas masing-masing enzim itu punya sisi spesifik yang itu hanya akan cocok dengan pasangannya. Nah, jadi nggak akan pernah ketukar. Nah, kemudian ada tambahan tadi ya, kofaktor ini sudah sifatnya koloid. Nah, mungkin kalian setelah belajar kimia ini pasti akan lebih paham ya. Dia dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa. Nah, makanya nanti pH itu sangat mempengaruhi ya kinerja dari enzim. Nah, ya. Itu perkenalan saja, kita nggak perlu bahas semua, kalian bisa baca ya, bisa baca sendiri. Nah, ini sebenarnya yang penting nak ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya enzim itu bisa bekerja di dalam tubuh kita? Begitu banyaknya enzim, begitu banyaknya yang kita makan. Nah, kayak mana sih cara kerjanya? Hari ini kita makan satu piring nasi nih, isinya ada nasi, ada daging, ada sayur. Nah, jadi gimana sih enzim-enzim ini bisa bekerja menangkap substratnya masing-masing dan tidak bertukar dengan orang lain, ya, dengan substrat yang lain. Nah, jadi di sini katanya ada dua model, ya, ada dua teori, baru dua yang ditemukan. Mungkin nanti kalian akan menemukan teori yang lain. Nah, ini yang sudah pasti bisa dibuktikan, ya. Ada lock and key, ada induksi fit. Nah, jadi pakai gambar ini aja ya. Nah, gini nak. Jadi kalau lock and key ya kayak kunci dan gembok gitu. Nah, jadi kunci sama gembok itu memang sudah matching kian. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah ini enzimnya ya sudah punya sisi aktif yang bentuknya begini.
ini substratnya, memang sudah matching. Jadi tinggal masuk saja. Inilah lock and key. Tidak ada masalah di lock and key. Ya udah, tanpa ada usaha mereka bisa bertemu. Karena apa? Karena memang sudah cocok. Nah, begitu. Nah, beda dengan teori yang kedua. Nah, ini sedikit berbeda. Nah, kalau kalian lihat, ini substratnya dan enzimnya sepertinya sedikit tidak cocok. Maka harus dicocokkan. Begitu ya. Kayak mana caranya kok bisa tiba-tiba enzimnya melintir ya, membengkok sedikit seperti ini, sehingga substrat itu bisa pas ukurannya dengan dia. Nah, jadi itulah butuhnya tadi adanya tambahan suhu, ada tambahan pH, ya. Nah, itulah yang bisa mengubah struktur dari enzim. Nah, ingat di pembahasan sebelumnya bahwa ketika kita menaikkan suhu, nah maka bentuk enzim akan berubah. Tapi ingat, menaikkannya nggak boleh langsung jadi 100 derajat, nggak bisa. Nah, kayak begitu. Jadi penambahan kenaikan suhu, kenaikan pH, dan yang lain-lain ya, faktor yang lain, nah itu bisa mengubah struktur dari enzim yang ternyata untuk beberapa enzim itu bisa membantu mempertemukannya supaya dia cocok dengan substrat. Nah, inilah cara kerja induksi fit. Ya, induksi itu apa ya, didekatkan ya, kalau kalian belajar magnet di SD. Ya, induksi itu didekatkan. Jadi didekatkan. Setelah didekatkan rupanya belum cocok. Nah, jadi ditambahinlah suhunya. Yang nambahin siapa sebenarnya kan? Mungkin kan bertanya-tanya, kok bisa Bu tiba-tiba ada penambahan suhu? Nah, penambahan suhu itu bisa saja misalnya apa ya, ketika kita lari-lari itu kan makin panas suhu kita, atau kalian mungkin pernah demam. Ya, demam itu kan juga suhu secara di dalam internal tubuh kita itu naik. Nah, ya naik. Ketika dia naik, ya maka si enzim ini juga akan berubah. Tapi ingat ya, naiknya ini sampai batas optimum, nggak bisa terus-terusan. Jadi kalau kurva nanti nggak bisa kurvanya tuh naik terus gitu, nggak. Ada batas maksimum dari suhu yang bisa ditoleransi oleh enzim. Maka jangan heran kalau misalnya anak kecil demam ya, step misalnya, nah itu bisa meninggal. Bisa meninggal. Kenapa bisa meninggal? Dalam kondisi suhu tubuh sangat tinggi, nah semua enzim berhenti bekerja, kan bisa bayangkan itu. Ya, hampir semua enzim itu ya ketika suhunya sangat tinggi dia akan berhenti bekerja. Kenapa berhenti bekerja? Strukturnya sudah rusak. Nah, dia tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, secara otomatis seluruh reaksi kimia di dalam tubuh kita akan melambat secara drastis. Nah, maka jangan heran ya, demam itu bisa membuat orang meninggal. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah teori lock and key, dan yang kedua adalah teori induksi fit. Nah ini penting ya. Nah ini penting. Nah jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kerja dari si enzim. Nah yang pertama adalah enzim, konsentrasi dari enzim. Yang kedua adalah konsentrasi substratnya sendiri. Ya, yang ketiga temperatur. Yang keempat ada pH. Dan yang kelima ada salinitas ya, tingkat salinitas. Kemudian ada aktivator, dan yang terakhir adalah ada inhibitor. Nah, jadi ya kalau konsentrasi substrat, nah kalian bisa lihat di sini ya. Kalau substratnya terus kita tambah, ya kita tambah, nah maka pekerjaan si enzim ini ya awal-awal meningkat, Jadi kayak kita makan banyak ya, otomatis enzimnya juga harus mikir, ayo harus bekerja ekstra. Nah tapi ya sampai di batas tertentu dia akan jenuh, kalian lihat ya. Nah jadi di sini nih, oke, dari 0 sampai sini itu cepat banget. Nah di sini tuh mulai naik, tetap naik. Nah di sini mulai melambat. Nah maka disitulah Nabi mengajarkan kepada kita ya, bahwa makan itu jangan sampai berhenti makan sebelum kenyang gitu ya. Nah, karena konsentrasi substrat itu sangat mempengaruhi kinerja dari enzim gitu. Jadi walau bagaimanapun kalau dia kita paksa bekerja memecah ya, nah, kalau kita makan kan memecah ya, memecah substrat dalam jumlah yang banyak dalam sekali waktu, nah walau bagaimanapun dia akan tetap merasa jenuh. Nah begitu. Ada titik jenuhnya nanti.
ya. Maka kalau kan dihadirkan kurva begini, ya harusnya kan bisa baca kurva ini gitu. Jadi di soal-soal nanti yang akan dihadirkan adalah kurva. Nah, bagus bagi anak-anak yang kemarin sudah mengerjakan soal yang ada di modul ya. Nah, setidaknya kan tidak terlalu asing dengan kurva ini. Nah, kayak begitu. Ini sama dengan kayak kalian general cleaning ya, nak. Kalau general cleaning itu kan disuruh membersihkan dalam waktu cepat dan harus siap. Pasti lebih capek, gitu. Pasti jenuh gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Kemudian adalah konsentrasi enzim. Jadi kalau misalnya konsentrasi substratnya kita naikkan, ya, sampailah situasi jenuh tadi, solusinya gimana supaya reaksi ini tetap terjadi? Ya, ini orang makan nih, kayak makan gede gitu ya, satu talam gede itu habis gitu. Otomatis kan apa namanya ya, jenuh ya, enzimnya jenuh. Ini orang kok nggak tahu diri ya, makannya nggak selesai. Ya cara solusinya apa? Tambah enzimnya. Tambah enzimnya gitu ya. Nah, makanya kan kalau misalnya kalian dibilang konsumsi ya banyak-banyak protein, nah untuk pertumbuhan, untuk ini, untuk itu, ya salah satunya untuk enzim gitu. Ya. Nah, pembantunya siapa? Koenzim ya. Koenzim, ada kofaktor. Nah, koenzim itu salah satunya vitamin. Kemarin kita sudah bahas itu. Koenzim itu salah satunya vitamin. Maka biasakan sekali ya makan buah itu sebelum makan. Jadi kita menghadirkan aktornya dulu ya sebelum makanan itu masuk gitu. Jadi aktornya udah ready dalam badan kita. Pembantu-pembantu enzim itu sudah kita sediakan. Nah, maka makan buah itu memang harusnya itu dikonsumsi sebelum makan, bukan sesudah makan. Jadi istilah cuci mulut itu sebenarnya salah. Nah, kayak begitu. Maka ini solusi yang kedua, tambah enzimnya. Ibaratnya kayak ada orang kaya raya rumahnya gede, ya, pembantunya cuma 2. Siap nggak dia nyapu rumah, membereskan dan sebagainya? Siap, nah. Tapi pasti butuh waktu yang lama. Karena harus istirahat dulu, capek, duduk dulu. Nah, maka solusinya gimana? Tambah pembantunya. Ya, supaya tidak jenuh, supaya prosesnya lebih cepat. Nah, kayak begitu. Makanya konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim itu mempengaruhi kinerja dari si enzim. Kayak begitu ya. Contoh, enzim amilase yang ada di air liur ya. Jadi karena itu diproduksi oleh beberapa kelenjar yang ada di dalam mulut kita. Ya, salah satunya ada di bawah gigi. Nah, kalian tahu keberadaan gigi itu penting. Nah, karena dia mempengaruhi produksi dari si amilase. Maka nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tidak punya gigi, produksi amilasenya otomatis akan berkurang. Maka kecepatan dia mengunyah juga akan lebih lambat, ya, kecepatan dia memproduksi energi juga akan melambat. Nah, itu. Jadi maka ketika kita masih begini ya, masih dalam usia yang memang bisa benar-benar menikmati lezatnya makanan, nah itulah salah satu nikmat. Ya, ada enzim, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ya yang ketiga pasti kalian tidak asing ya, suhu. Kita tadi sudah singgung sedikit. Suhu itu kan dia punya batas maksimumnya ya. Nah kayak gini. Jadi kalau kalian lihat, nah inilah titik optimum dari si suhu yang bisa ditoleransi oleh si enzim. Oke, silahkan naikkan suhu. Ya, silahkan naikkan suhu. Nah, sampai batas optimum, aku akan berhenti bekerja. Bahkan nggak mau sama sekali. Nah, ini beberapa enzim yang mungkin suhu optimumnya sekitar hampir 30 ini ya, 30 ke 40. Jadi masing-masing enzim juga punya suhu optimum ya, Nak. Jadi kayak amilase suhu optimumnya berapa, tripsin suhu optimumnya berapa, itu beda-beda setiap enzim. Nah, beda-beda. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa makhluk ya, ada beberapa makhluk kalian mungkin pernah belajar ya di kelas 10, itu ada bakteri yang memang senangnya hidup di tempat panas. Kalau nggak di tempat panas dia nggak hidup. Nah, otomatis bakteri-bakteri termofil ini dia punya toleransi yang lebih tinggi terhadap perubahan suhu. Nah, kalian lihat nih hampir 80 ya, dia masih bisa. Jadi enzim-enzim yang ada di tubuh bakteri termofil, termo itu artinya termos ya, suhu.
Nah, itu bisa lebih toleran terhadap peningkatan suhu. Jadi kalau misalnya kalian nonton film kayak Spider-Man ya, itu kan sebenarnya makhluk-makhluk mutan yang dimasukkan beberapa gen dari makhluk lain. Kayak begitu. Nah, kalau misalnya kalian ada tuh pernah ya tayangan mungkin ibu-ibu tukang goreng pisang ya, yang jual pisang goreng. Nah, dia tuh bisa balik-balik pisang goreng pakai tangannya. Nah, kok nggak kepanasan, kok nggak melepuh? Coba aja kalau kita orang normal ya, masukin tuh tangan ke minyak 100 derajat itu. Ya pasti akan melepuh. Kenapa melepuh? Itu enzim rusak. Ya, rusak. Nah, apakah ada apa dengan si ibu ini? Ya, ada apa dengan si ibu ini? Ya bisa jadi ya gennya secara genetik dia berbeda dengan kita. Nah, ya ada gen-gen tahan panas yang terekspresikan dalam tubuh dia. Nah, ini gen ini menarik sekali ya. Makanya cepat kita selesaikan bab ini biar kita masuk ke pembahasan gen. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya pengen kita lebih tahan terhadap suhu, ya mungkin bisa kita ambil gen dari bakteri termofil ini. Ya, supaya kita lebih resisten terhadap perubahan suhu tadi. Nah, kemudian ada pH di sini ya. Nah, ini juga kurva ini ya kayaknya nggak begitu sulit untuk dibaca, dipahami ya. Nah, ini dikasih contoh dua enzim pepsin dan tripsin. Nah, kan lihat ya, untuk pepsin, nah pH optimumnya sekitar 2, hampir 2 ini ya. Untuk tripsin, pH optimumnya itu 8. Nah, berarti yang satu itu suka asam. Pepsin renin itu kan di lambung ya, nak. Nah, keasaman lambung itu kan hampir 2. Jadi kalau besi dicelup ke keasaman 2 itu berkarat itu. Tapi lambung kita tuh nggak kenapa-kenapa. Nah, berkebalikan dari tripsin. Nah, tripsin ini justru hobinya di suasana yang basah. Ya, yang OH-nya banyak kata orang kimia. Kalau pepsin ini yang H+-nya banyak. Nah, maka OH H+ itu nanti akan mempengaruhi permukaan dari sisi aktif. Nah, maka ada teori induksi Fick tadi yang kita jelaskan barusan. Nah, begini. Nah, nanti kalau di soal tuh kalian akan hadapi kurva-kurva begini. Ini apa maksudnya, begitu. Ya, jadi nggak terlalu sulit Ibu rasa. Nah, kemudian ada inhibitor. Nah, ini penting sekali ya, nah, inhibitor. Inhibit ya, penghambat. Nah, ini yang bahaya sekali. Nah, jadi inhibitor ini ternyata ada dalam tubuh kita. Siapa yang bawa kita? Nah, siapa yang bawa kita? Dari mana? Dari makanan. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini inhibitor itu ada 2, ada yang sifatnya kompetitif, ya, ada yang non kompetitif. Yang kompetitif ya dari bahasanya saja lah ya. Kompetitif itu kan artinya berkompetisi. Ya, berkompetisi itu berarti memperebutkan hal yang sama. Ini hari ini anak Olim kebumian lagi kompetisi, berarti mereka memperebutkan piala yang sama. Nah, coba lihat nih ada gambarnya ya. Jadi ini ada enzim, ada sisi aktifnya, ada substratnya, ya, yang harusnya kan udah matching nih, tidak ada masalah, ya harusnya jadi produk dong. Nah, ada kehadiran makhluk ketiga, ya. Pihak ketiga namanya inhibitor nih yang merah ini. Kebetulan bentuknya mirip. Nah, ya bentuknya mirip sekali dengan si substrat. Nah, maka ketika mirip, enzim ini nggak pandang bulu gitu. Yang penting siapa duluan dan dia cocok silahkan. Begitu. Jadi kalau inhibitor ini yang duluan masuk ke sini, ya udah substrat tidak akan punya tempat lagi untuk lengket di sisi aktif. Otomatis reaksi kimia tidak akan terjadi dan produk itu tidak akan terbentuk. Nah, kayak begitu. Itu kekurangan dari enzimnya. Jadi enzim itu tidak akan bisa membedakan mana inhibitor, mana substrat. Gitu. Nah, kalian mungkin bisa bayangin ya, kalau jumlah inhibitor ini lebih banyak dari substrat, ya otomatis kan mereka akan menang. Ya. Nah, kayak begitu. Maka solusinya gimana? Ya, kalau contohnya di sini ya, ada contohnya adalah asam malonat. Ya, inhibitor ini dapat diatasi dengan menambah jumlah substrat. Nah, itu solusinya. Jadi nambah biar kompetisinya kita harapkan substrat yang menang gitu loh. Nah, ya. Nah, ini enggak terlalu sulit Ibu rasa. Jadi, inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang
dia memang lengketnya itu di sisi aktif, sehingga menghambat si substrat untuk bisa melekat di situ. Akhirnya reaksi tidak terjadi. Kayak begitu ya. Nah, sianida. Nah, kalian pernah dengar mungkin kasus kopi Mirna. Ya, kopi Mirna itu terkenal sekali ya. Dalam hitungan jam setelah minum kopi itu akhirnya meninggal gitu ya. Nah, itu inhibitor. Nah, ya, jadi sianida itu salah satu inhibitor. Kalau kalian juga hobi nonton Detektif Conan, nah dia tuh sering tuh pakai sianida. Itu bentar aja tuh. Karena enzim-enzim di sistem saraf, nah ini hebatnya sianida ya, dia inhibitor yang dia masuknya ke otak, ke sistem saraf. Kalau otak berhenti, berhentilah yang lainnya. Begitu. Nah, jadi sianida itu bisa memblok ya hampir semua enzim yang ada di sistem saraf kita. Otomatis tidak akan bekerja. Nah, jadi kalau mau jahat, produksi aja sianida banyak-banyaknya. Itu gampang untuk membunuh. Ya, bercanda ya, nak. Oke, yang kedua adalah yang non-kompetitif. Nah, ini lebih hebat ya. Ini lebih hebat lagi. Jadi dia kayak, kita lihat ini ada active site, ya kemudian ada substrat, ya harusnya ini udah matching ya. Nah, jadi dia lengketnya itu tidak di active site. Nah, tidak di sisi aktif si inhibitor yang merah ini, tapi dia lengket di sisi yang lain. Sisi yang lain aja. Di mana ya bebas. Gitu. Ketika dia lengket, sisi aktifnya berubah. Ini kayak apa ya? Kayak teman yang nusuk dari belakang gitu loh, Nak. Ya, kayak teman yang nusuk dari belakang. Jadi dia tukang kompor aja. Ya, yang tadinya kita berteman baik, berdua, ya biasa diskusi bareng dan sebagainya, akhirnya datanglah seorang lagi ya yang menjelek-jelekkan teman kita, akhirnya kita percaya. Ya, akhirnya berubahlah penilaian kita terhadap teman kita tadi. Nah, itulah yang non kompetitif. Jadi dia main belakang. Akibatnya ada, akibatnya sisi aktif ini berubah. Kalau udah berubah dong, udah nggak kenal dong sama substrat, ya udah nggak kenal, otomatis produk tidak akan terbentuk. Nah, ini dikasih contoh sih di sini beberapa senyawa ya, seperti apa nih, merkuri, ya, perak, argi dan seterusnya. Nah, itu beberapa inhibitor yang sifatnya kompetitif. Nah, kalau untuk SMA sih kalian cukup tahu dua ini ya. Jadi inhibitor itu ada kompetitif, ada non kompetitif. Nah, kalau untuk anak olim biasanya ada beberapa lagi nih yang diperkenalkan, ada inhibitor irreversible, ibaratnya tidak perlu ya, Nah, karena ya kalau kalian pengen tahu juga ya, irreversible itu yang terikat kuat nantinya. Ya, senyawa penghambat yang sifatnya lebih kuat dari si kompetitif. Nah, ya, ikatannya kovalen pula. Nah, jadi enzim ini menjadi inaktif secara permanen. Permanen dia udah. Jadi kalau dia udah lengket, udah permanen, nggak akan bisa dipakai lagi gitu. Nah, ini sedikit perbedaan dengan yang kompetitif tadi. Nah, contohnya mungkin yang kalian tidak asing adalah penisilin. Nah, karena beberapa ilmuwan menemukan adanya karakter inhibitor, maka ini bisa dipakai untuk pemanfaatan penggunaan obat. Nah, jadi ketika kalian minum penisilin atau kalian pusing minum obat pening yang di dalamnya itu ada zat yang bisa menghambat rasa sakit. Nah, iya, kata-katanya adalah penghambat ya. Jadi kalian minum obat flu, minum obat sakit kepala itu sebenarnya adalah zat yang bisa menghambat rasa sakit. Kayak gitu. Maka sifatnya adalah inhibitor. Nah, jadi jangan berpikir inhibitor itu selamanya buruk, tidak. Ya, nanti orang-orang farmasi akan memanfaatkan sifat inhibitor ini untuk menciptakan obat-obat penahan rasa sakit. Nah, kayak begitu ya. Nah, kemudian ya ini juga untuk olimpiade sih sebenarnya. Jadi sampai nanti ketika terbentuknya substrat akhir, maka substrat akhir ini akan menghambat produksi enzim. Nah, ini enggak untuk anak SMA enggak sih? Ini juga untuk olimpiade. Ya. Ya, cukup untuk hari ini. Kita masih punya waktu 5 menit. Ya, silahkan yang ingin bertanya dipersilakan. Ada? Kalau tidak ada, Saya, Bu. ya silahkan memperkenalkan. Ya, sebutkan namanya aja ya.
Rifai ya? Iya, Oke, Bu. silakan. Saya mau nanya, Bu. Itu kalau enzimnya udah bereaksi, Bu, enzimnya bisa dipakai lagi atau udah nggak bisa dipakai lagi itu? Oke, good. Iya, tadi kalau kalian lihat modul ya, tadi mungkin nggak masuk ke dalam slide. Nah, di modul itu ada salah satu karakter enzim yang itu bisa dipakai bolak-balik. Nah, jadi salah satu karakter enzim adalah bekerja bolak-balik. Nah, jadi kalau misalnya amilase nih udah dipakai siang ini, nanti malam kita makan lagi nasi, masih bisa tidak amilasenya dipakai? Bisa, nak. Sampai kapan? Sampai batas waktu tertentu. Ya, waktunya sampai kapan? Sampai kita sanggup menjaga tidak ada yang mengganggu dia. Ya, salah satunya apa? Inhibitor. Ya, salah satunya adalah inhibitor. Oh iya, sebelum Ibu lupa ya, Nak. Ada inhibitor, ada aktivator. Jadi ada penghambat ya yang bisa menghambat kinerja enzim. Ada juga nanti yang bisa mengaktifkan dia kembali gitu. Jadi ada aktivator. Seperti apa aktivatornya? Ya kofaktor dan koenzim tadi. Nah, itulah aktivator. Gitu. Jadi Pak I kalau misalnya enzimnya sudah dipakai, bisa nggak dipakai lagi? Bisa. Ya, sampai kapan? Sampai dia sebelum rusak. Nah, gimana caranya biar dia nggak rusak? Ya dijaga faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Jangan sampai terlalu jenuh, ya, sampai terlalu banyak. Kemudian ya dibantulah dengan kita makan protein biar enzim dalam tubuh kita juga terus tersedia. Nah, kemudian hati-hati dengan inhibitor. Jadi jangan terlalu banyak makan racun, gitulah bahasa sederhananya. Karena beberapa racun itu memang bersifat inhibitor. Kemudian ya kalau misalnya memang ada beberapa hal di dalam tubuh kita yang memang butuh konsumsi obat, nah itu juga sifatnya inhibitor, tapi inhibitornya justru membantu tubuh kita ya, membantu tubuh kita biar tidak terjadi gitu loh. Itu beberapa inhibitor. Nah, jadi begitu, Rifai. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan, Husin. Enzim enzim kan bekerja pada pH tertentu, Bu. Terus kalau enzim yang ada di lambung itu kan kerjanya pH-nya rendah. Terus kok makanannya terbawa ke usus kan pH-nya jadi berubah, Bu. Itu enzimnya ikut atau tetap di situ? Oh Terima iya, kasih. iya. Jadi enzim itu tidak akan kemana-mana gitu. Ya, tidak akan kemana-mana. Kalau misalnya kita lagi makanan di tubuh kita sedang ada di lambung, ya enzim yang di lambung itu akan membantu memecah itu. Nah, misalnya protein jadi pepton ya. Nah, pakai enzim pepsin. Ya, pakai enzim pepsin. Ya, ketika pepsin itu bekerja, dia akan mengubah protein menjadi pepton. Nah, setelah jadi pepton, makanan itu kan lanjut ke usus. Ya, sebelum lanjut ke usus, kalian kalau Ibu tidak salah tuh di kelas 2 tuh ada belajar ada yang menetralkan. Ya, ada bikarbonat, ada yang menetralkan dia dulu. Jadi nggak kaget ususnya ini menerima makanan dalam bentuk yang kondisinya barusan ketemu enzim asam. Jadi enzim si pepsin nggak akan kemana-mana, akan tetap di lambung. Ya, si enzim berikutnya yang ada di dalam usus itu ya kan sifatnya basah ya, sifatnya basah. Tapi ada proses penetralan dulu. Jadi enzim nggak kemana-mana. Gitu sih. Ya, Ada Bu. lagi? Ya, 1 menit. Silakan. Oke, tidak ada ya sepertinya cukup. Ibu rasa silahkan dibaca-baca modulnya, Nak, karena untuk bab ini memang kita sedikit bekerja sama orang kimia ya. Seluruh bab ini nanti isinya adalah kimia. Tidak ada yang susah, tidak ada yang susah kok, asal kita mau saja. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini berasa cukup. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak. Semoga kita semua sehat-sehat. Bu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.